Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan kita di Bacotin FL Indonesia. Aduh, kita lumayan lama vakum juga ya, satu game week doang tapi terasa lama gitu loh. Iya, sebenarnya sih ya kita sempat jeda 2 kali game week ya. Iya. Kita kemarin ya karena kesibukan juga, tapi agak terharu juga sih. Ternyata kita ada yang nungguin gitu. Yoi. Ada yang nungguin. Banyak yang nungguin. Terima kasih ternyata para bacoters untuk mendengar bacot-bacot kita yang kadang-kadang ngasal, tidak masuk akal. Ya kalau misalkan bantu, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Bener. Gue juga kemarin merasa ini, aduh, berat juga gitu loh, nggak podcast kemarin melewatkan. Tapi ada urusan yang lebih penting dan kita bertiga juga lagi sibuk. Ya udah kita putuskan di skip dulu, tapi kita tetap berusaha memberikan yang terbaik dengan memposting Best 11 kemarin ya. Iya. Gitu. Ya mudah-mudahan ke depan kita udah nggak terlalu padat lagi lah jadwalnya, jadi masih bisa konsisten sampai game week ke 38 gitu. Tapi jangan takut juga, walaupun kita nggak podcast, liga kita tetap berjalan ya. Jadi lu jangan mikir, waduh ini udah berhenti kayaknya bacotin ya gini-gini. Enggak, cuma rehat doang. Dia udah disiapin. Jadi kalian yang udah ikut liga kita tetap semangat gitu. Dan terima kasih juga kepada Baba Raffi Slipi Kemanggisan. Maksudnya kita udah dibantu juga buat menyelenggarakan bekerja sama lah buat menjalankan Liga Elite Global ini gitu. Semoga musim ke depan masih tetap ini kerjasama gitu loh. Bahkan kalau bisa hadiahnya mobil lah ya. Mobil-mobilan nggak apa-apa. Katanya juga Baba Raffi juga karena dari bacotin ini dia bakal mau buka cabang katanya. Wah, gimana tuh? Iya, luar biasa emang. Kamerun apa terakhir? Bagi onta. Kagak coy. Bukan di Vanuatu ya. Ini di negaranya Mane dia mau buka. Mane kan kemarin senang dia Senegal. Senegal. Oh, Senegal. Gitu. Oke, langsung aja lah. Jadi gini, khusus game week 24 ini double game week ya. Jadi seperti biasa kita akan membahas 3 segmen. Pertama, strategi transfer, kedua, best bacotin, dan ketiga, pemilihan kapten. Jadi kita langsung aja ke segmen 1, strategi transfer. Gimana Rak? Lu kemarin ceritain dulu lah game week 23 lu sampai harus melakukan transfer apa di game week double game week ini gitu. Kemarin di gua sih di game week 23 itu sebenarnya dibilang cukup sukses ya sukses, tapi kamera lu mati Rak, kamera lu mati. Oh iya. Nyalain dulu. Nah, oke. Nah, enggak usah gua cut, tetap gua tampilin. Gimana Rak? Gua di game week 23 kemarin itu ada 2 pemain yang berkontribusi 0, yaitu Soucek karena kartu merah dan Robertson yang Liverpool dengan mengejutkan kalah 1-4 sama City. Tapi overall poin gua masih hit 69 poin sih. Oh, gitu. Jadi ya makanya dibilang suram karena 2 pemain itu, tapi dibilang berhasil ya cukup berhasil juga karena dengan 2 pemain yang 0 masih bisa di atas average-nya orang-orang gitu. Dan yang agak menyesal adalah gue punya Ward-Prowse di bench itu yang sampai dia 9 poin kan kemarin, tapi ya begitulah kalau misalkan resikonya lu punya bench yang pemain yang aktif gitu, punya bench yang memang starter, ya akan ada penyesalan seperti itu. Nah, itu wajar lah dalam dunia. Ini penyesalannya masih berlanjut sekarang nggak, sampai sekarang nggak? Kalau game week kemarin sudah berlalu ya sudah lah, biarkan saja. Oh gitu ya. Oke. Nah sekarang kan itu udah lu cerita tadi game week kemarin. Strategi lu buat menghadapi double game week ini apa? Double game week 24 ini rencananya gue akan menambah aset untuk yang ada di double game week ya. Jadi kan kalau sekarang kondisinya gue cuma punya aset City, cuma punya Johnston sama si Ward-Prowse yang akan main di double game week 25 kan. Tapi kan di double game week 25. Nah ini di double game week 24 ini gue rencananya belum tahu sih sebenarnya.
apakah akan gambling dengan ambil aset City Ya. atau main aman dengan ngambil asetnya Everton. Karena kalau misalkan gue lihat menurut pertimbangan gue pribadi itu yang bisa diambil untuk di double game week 24 ini yang amannya ambil City atau Everton gitu. Kalau Everton mungkin gue ambilnya ya nggak jauh dari Calvert-Lewin sih. Begitu. Soalnya gue butuh penyerang untuk lebih butuh penyerang dibandingkan midfielder. Kalau midfielder kan pasti paling larinya ke Hamis kan. Berarti Tapi lu dengan midfielder gue yang gue punya sekarang, gue kayaknya lebih butuh penyerang karena penyerang gue cuma punya Oli Watkins sama Antonio. Tapi dengan kondisi Gitu. Antonio yang cedera kan dan pilihan lu jatuh ke DCL, artinya lu udah percaya ya kalau DCL ini adalah sekarang udah momen kebangkitannya gitu loh. Iya, kalau dilihat dari 2 game kemarin lah ya, nggak usah jauh-jauh, itu DCL udah cukup. Everton secara total Everton permainannya sudah cukup membaik. Baik ya. Seperti ya awal musim ini nih. Oke. Sempat drop banget, tapi 2 game week ini sudah cukup baik dan itu menjadi salah satu pertimbangan gue untuk ambil asetnya Everton. Oke, sip. Lanjut ke Bayu. Bay, sorry. Kok gambar lu agak buram-buram? Lu di goa bagus nggak itunya sinyalnya? Sorry. Ya agak berat Agak memang susah. nih. Oh gitu ya. Tapi pas gue memang agak gelap. Pas gue lihat tapi ada lampu senter tulisannya bekas Fahmi. Itu jejak 2 tahun yang lalu. Oh, Pasti- 2 tahun yang lalu. Pas dilatih sama Mo gitu. Oh kayak nggak ngerti aja lu. Tapi kemarin gua udah ninggalin aset-aset berharga di gua. Mudah-mudahan itu bisa berguna buat lu di dalam gitu loh. Yo, Matras masih ada nggak di situ? Ada. Matras Masih ada. masih ada. Oke. Gimana, Bay? Matrasnya ada tulisan Love Ibrahimovic dulu nih. Oh gitu. Kirain gue Bagus. lost Mkhitaryan. Gue pakai mie ya. Iya, pakai aja, pakai. Lumayan di goa Iya. daripada di batu-batu kan. Iya. Selimut gua masih ada kayaknya tuh, Bay. Ya udah ya. Masih ada ya. Terus gimana paling nih? bentar doang kalau gua mah. Khusus lu, Bay. Iya. Di Game Week 24 ini, lu secara fisik sehat nggak? Sehat dong. Mental alhamdulillah. gimana? Sehat. Mental. Sehat juga. Nah, mentalnya agak kegoyang ini. Ya udah lu jelasin gimana strategi lu di double game week ini 24. Double game week gua Raka hilang lagi tuh gambarnya. Lu jangan-jangan di goa anjir barengan bangke, tapi Rakanya nggak Raka terlalu lebih dalam dalam. kayaknya. Raka lebih dalam malah ini. Oh, Hilangin gambarnya. Oh iya. Enggak, ini kemarin pas gua mau naik gua ketemu Bayu, jangan cuk. Ngapain lu? Gua makin dalam nih, gua harus menggali gua makin dalam. Waduh, kalau makin dalam sinyal makin jelek. Udah gua kasih aja router wifi gua gitu. Jadi router wifi gua dibawa sama Bayu. Makanya dia agak susah sinyalnya. Gitu loh. Pas ditanya, "Lu ngapain ke sono?" 14 gua. Suwe. Oke. Gua kira udah lebaran nih, ketupat. Lu jualan ketupat, Boy. Agak 14. Wah, 14 kalah 14. Anjir. Kira jualan ketupat. Anjir. Oke, lanjut dah. Kepanjangan ntar ini. Oke, gini. Lumayan Cut. lah. Gimana, Bay? Ya gua game 24 kemarin lumayan lah poinnya. Sama kayak Raka lagi 69 poinnya anjir. Ya, lu kan kompak di gua. Dan Sialan strategi gua buat besok gua ada 2 target transfer. Yang pertama Gundogan terus satu lagi Dominic Calvert-Lewin. Itu aja sih gua target transfer gua itu. Gundogan emang lagi bagus-bagusnya ya. Karena dia posisinya berbeda. Semenjak kehilangan De Bruyne dia jadi penyerang lubang. Gitu ya. Kalau bisa Tapi De dibilang. Bruyne kemungkinan main kan besok. Tuh belum tahu gua. Gitu ya. Belum ada informasi dari orang dalam gitu, Bay. Apa Dan- gitu? belum ada, dan rasanya pun kalau misalkan Pep Aguero misalkan De Bruyne udah siap main juga kayaknya nggak Nggak bakal langsung main starting. Iya, terlalu beresiko. Udah nggak main lama, apalagi dengan jadwal padat double game week ini gitu. Itu lu kan mau transfer in DCL lah. DCL yang Iya, lu DCL atau siapa? Gundogan. Kayaknya Wilson Wilson emang ini. Wilson atau Socek lah. Nanti gue pengen lihat lagi. Masih Kalau ada lama kan? Si Gundogan emang lu punya di bench ya? Belum ada Belum ya? Gundogan gue. Oh, Gundogan. Yang lu transfer out siapa? Socek kemungkinan. Cek. Socek. Iya.
Oh tadi ngikirnya Socek emang striker. Oh, poin tengah. Aduh. Oke, gitu aja apa gimana, Pak? Lanjut. Ya. Anjir, gara-gara dibully, singkat banget anjir ngejelasinnya tah. Iya. Bete. Bete. Aduh, Aduh. podcast besok nggak datang kayaknya dia. Aduh. Dia tuh podcast sambil tiduran pakai matras ini kayaknya, yang gue tinggalin dulu. Waktu Iya, ini belakangnya. Oke. Sekarang gue ya, kalau kemarin itu poin gue lumayan sih, 71 poin gitu. Yang berhasil itu di ini di posisi back. Lumayan Justin sama Dallas menyumbangkan banyak poin buat gua. Kemudian Dallas Martinez juga semakin konsisten ininya poinnya gitu. Dan yang Zong itu cuman ini doang sih yang enggak terlalu ini, Barnes sama Grealish itu di tengah biasanya menyumbangkan poin, sekarang cuman standar doang gitu. Terus yang di depan Antonio sama Wilson, gua kecewa sama ini nih, gua agak kecewa juga dengan Bamford yang gua taruh di bench gitu. Ternyata dia ngegolin. Oh. Gue jadi inget back Dallas itu di saat gue masih sakti kan. Iya. Sebelum mulai FPL musim ini gue bilang Dallas anjir. Masih ingat gua? Iya. Jadi kalau bacoters mau lihat, coba sebelum pramusim kita pernah ini episode 1 ya kalau nggak salah, kita sebelum. Pokoknya pramusim kita itu udah ini, kalau nggak salah sama ini juga ya, Kancis kalau nggak salah tuh. Kalau nggak salah ya, yang video kita sama fiturnya sama Kancis. Iya. Si Bayu nyebutin Dallas, Pereira sama Bamford apa ya? Karena dia Mitrovic gue nggak terlalu ini katanya, gue lebih seneng ke Bamford kalau nggak salah. Nah itu gue ke Dallas. Dari Dallas, Bamford dari awal, wah anjir beneran. Tapi sayang sekarang udah nggak sakti lagi gitu loh. Iya udah ke Poli sekarang. Udah ke Poli ya. Oke, karena jadi untuk FPL Poli ntar kita rilis di hari Minggu ya. Nanti tetap Bayu juga nih. Oke. FPL Pro Liga. Tunggu dulu gue juga mau jelasin ininya strategi transfer gue bang. Kayak lu berdua. Sekarang kan siapa namanya? Aduh gue bingung tadi siapa yang gue transfer out tuh. Jadi gue ngambil ini si Holding gue transfer out, gue masukin Cresswell dari West Ham. Itu terus dengan cederanya Wilson, gue udah pantau-pantau juga sih dari kemarin, kayaknya masih jauh dari harapan lah untuk game week 24. Ya udah gue nggak mau ngambil resiko, gue masukin DCL, kebetulan dia double game week juga besoknya gitu. Jadi gue transfer out DCL. Dan sama seperti Raka, gue juga yakin harusnya ini jadi momen konsisten buat DCL ya. Kemarin dengan 1 golnya di menit akhir lawan MU, gue rasa jadi pemicu inilah buat meledak di game week 24 gitu, walaupun lawannya City gitu. Oke, cukup kali ya? Cukup. Oke, kemudian kita lanjut ke segmen kedua. Itu ada Best 11. Untuk Best 11 ini kita memakai formasi 4-4-2 gitu. Terus untuk backgroundnya kita agak-agak banyak memakai pemain ini sih yang double game week, tapi ya lihat aja dulu seperti apa nantinya. Formasinya 4-4-2. Untuk kiper itu ada Pope. Besok lawan ini ya Fulham sama apa gue lupa ya. Fulham lawan Burnley ya? Burnley ya? Burnley ya? Iya ya, astagfirullah. Lupa gue. Palace ya. Ya gue rasa memang kemarin kan kita di base 11 sebelumnya kita juga milih Pope ya, tapi ternyata Martinez lebih baik. Cuman untuk sekarang kondisinya Crystal Palace juga lagi unform ya, sama Fulham juga. Zahanya cedera ya. Iya, Zahanya juga cedera. Fulham lu tahu sendiri kayak gimana. Jadi ini harusnya sih jadi momen clean sheet buat Pope di 2 kali harusnya. Iya, 2 kali. Gua yakin ini. Itu untuk Pope seperti itu. Dan kemudian lanjut ke 4 back kita. Pertama juga ada, jadi kita
pakai double dev ya. Tadi kipernya Burnley, sekarang juga backnya itu Mi. Ya alasannya hampir sama lah sama ini ya, sama Pope tadi. Nggak usah terlalu lama lah. Oke, ya, kemudian apalagi sering trade buat nyetak gol juga Benny sering. Iya. Oke, lanjut ada Dias. Gimana Bayu? Ini pemain lu nih. Dias ya udah back dilupakan aja. Kadang double game week pun kemungkinan yang pasti main Dias dan Ederson. Karena Johnson juga ternyata nggak selaman Dias ternyata. Iya. Karena Laporte pun udah mulai agak fit. Jadi dia sering di tandeminnya gue terganti Laporte atau Stone. Kalau mau ngambil defensivity sih antara Ederson atau Dias. Ya walaupun ada Pep ngomong juga Ederson bisa nyetak nendang penalti ya iya. Kayak gitu kan. Tapi tidak masuk akal, tidak percaya saya Pep. Tidak percaya Pep. Gue saranin lu kumpulin orang-orang yang sakit hati sama Pep. Lu imamnya, Bay. Makmum lu banyak itu, yakin gue. Kayaknya iya gue. Oke. Nyembah Sterling bangke. Udah lah, gak usah terlalu lama ini. Ini backnya Raka, Chelsea, Alonso besok lawan Newcastle. Kondisinya Wilson juga lagi cedera, gimana? Menurut lu, Son? Ini tuh bangkit kembali lah. Ini ya gimana ya? Alonso kemarin nggak main kan? Kemarin yang main si Chilwell. Tapi memang dengan formasi 3-5-2-nya Chelsea kemarin itu memang Chilwell itu nggak cocok untuk menjadi pemain jadi apa namanya roam the tournya Chelsea nggak cocok. Emang yang cocok itu cuma sebenarnya si Alonso untuk dengan formasi 3-5-2 ini. Dan gua rasa kemarin si Tuchel itu dia bereksperimen Chilwell dicoba dipakai dengan formasi ini, tapi memang ternyata tidak cocok dan Alonso dengan istirahat yang cukup besok lawannya Newcastle. Jadi mungkin ini pilihan yang apa ya? Pilihan mudah dan kemungkinan mainnya juga tinggi, dan Alonso dengan formasi yang sekarang 3-5-2 itu dia akan banyak masuk di kotak penalti karena memang targetnya si pelatih Tuchel ini Alonso ini dipakai untuk aerial duel karena dia punya aerial duel yang bagus. Crossingnya biasa aja gitu sebenarnya. Gitu coy. Sip. Lanjut terakhir ada Digne. Gimana Bay? Double game week juga besok ini. Kayaknya bagus nih buat double game week ini karena walaupun lawan keduanya itu Manchester City, tapi kalau dengan lihat double game week Digne bisa ada potensi clean sheet 2 kali dan ada potensi attacking return tuh bagus lah kalau pengen ngambil buat mengejar rank. Kalau pengen main lebih agresif Digne ini bisa diambil, apalagi 2 kali main di home gitu. Betul. Dan kayaknya Everton juga udah mulai membaik tuh dalam sisi penyerangan, dan Digne sering banget kontribusi dalam sisi penyerangan sih. Besok Pickford main gak sih? Pickford kayaknya masih cedera sih. Kayaknya cedera ya. Iya lah, bagus sih. Sangat bagus ini Digne kalau misalnya Beckham enggak main. Tapi percadangannya lebih baik. Tapi percadangannya tidak lebih baik. Suram juga. Kemarin ya gue lihat golnya kegolan sama MU gitu banget anjir. Iya. Kesel juga. Iya, sama aja. Si apa namanya kayak tangannya, gitu. Iya. Padahal kan si siapa namanya Bruno juga nendangnya gimana ya? Iya, golnya MU sebenarnya reachable banget gitu dengan apa ya, dengan posturnya kipernya Everton gitu. Cuman entah kenapa kayak ya grogi kali ya, kayak Alisson lawan City aja grogi banget ya 2 kali. Alisson lagi. Lagi blunder 2 kali, rasain lo. Oke. Satu ambil tuh. Cuk, udah. Kita lanjut ke 4 midfielder kita. Oke, kemudian di tengah ada Sterling. Gimana Bay? Ini Sterling nih anak emasnya Bayu. Ini kecintaan gue nih karena setiap gue beli kadang-kadang beli juga dia. Nih Sterling makin dihina semakin bagus tapi dia. Iya, double game week tapi belum tentu bisa main 2 kali ya. Iya. Tapi dengan keadaan dia posisinya fit dan Mahrez kayaknya masih agak-agak kurang begitu bisa nutupin. Kayaknya Sterling besok lawannya Everton dan lawan siapa? Lupa gua. Everton sama satu Everton lagi. Sama Tottenham. Tottenham. Itu kan tim menyerang tuh.
dia kayaknya bakal dimainin 2 kali. Bisa sih. Dan bukan lawan mudah yang bisa menginspirasikan Sterling sih. Kayaknya Sterling bakal dimainin dulu. Sebelum pas di game week selanjutnya pas lawan Arsenal tuh juga masih bisa dimainin terus lah ini selama dia fit, karena kan dia lebih cepat tuh recovery-nya tuh. Betul. Kayaknya sih Sterling bisa kemungkinan double game week, tapi jangan terlalu berharap dengan Pep sih, gitu aja. Gitu. Tapi dengan kemungkinan gimana? Iya, untuk game week ini tetap Manchester City triple itu menurut gua suatu kewajiban sih. Gitu ya. Iya. Apalagi sekarang kan dia harus memperlebar jarak juga kan dari MU. Sekarang posisinya lagi bagus ini City. MU sebenarnya nggak perlu diperlebar jarak, ntar didiemin aja juga. Ntar didiemin juga jauh. Anjir. Iya. Gua udah menghirup udara segar, lu di dalam gua masih aja ngebacot anjir. Tapi ini coy, kalau gua ada bisikan gini, misalkan Sterling nggak main tadi, itu bisikannya kuat banget itu. Gua ada rekomendasi juga sih, McTominay. Nah, itu dari kemarin gue pengen masukin. Iya, namanya bisikan ya. Ini rada-rada mistis ini. Ya udah, lo ambil McTominay dah, percaya gue kalau itu jadi bisikan. Nah, kemarin kan juga di FA dia nyetak gol, coy. Lu ngambil nggak? Lo ngambil nggak? Jatah gue udah habis transfernya. Nyaranin aja. Kalau misalkan ada jatah transfer, gue ibaratnya nyaranin ngasih tahu orang tapi nggak dilakuin. Gue kalau bisikan gue lakuin sendiri anjir. Oh gitu ya. Bisikan gue lakuin sendiri. Ya udah. Gue pikir-pikir mau transfer haram dulu game week ini. Oke. Sip. Nggak usah, udah langsung aja masukin tuh. Lanjut lagi lu ya, Bay. Ini ada Gundogan nih besok. Kalian tuh. Gimana, Bay? Ya, Gundogan. Dengan posisinya sekarang seperti kayak penyerang lubang ya, karena City ternyata strateginya bukan menyerang dari sayap lagi, tapi sayap crossing tuh langsung masuk ke kotak penalti, itu Gundogan bisa finishing. Kehilangan Kevin De Bruyne jadi kayak blessing disguise-nya si Gundogan sih. Dan ini penampilan terbaiknya selama dia di Manchester City, Gundogan, dan kita ikutin tren following buat ke si Gundogan ini nih sangat bagus sih buat dipakai dengan harga 6 loh Manchester City, dan dia sering melakukan shoot in the box-nya itu luar biasa sih, apalagi misalkan penalti, kadang-kadang kan sering kan penalti blow on pencet nih kan. Ya emang. Dia jadinya megang penalti si Gundogan, walaupun katanya si Pep Ederson tuh akal-akalannya dia si botak. Gak percaya emang tuh gak mungkin lah anjir. Tidak masuk akal. Gundogan pasti. Tidak masuk akal. Kemungkinannya itu. Masih ada Jesus, masih ada Gundogan. Iya. Ederson lagi jauh banget ke belakang anjir. Lawak kayu itu. Oke, kemudian ada Fernandes besok lawan WBA. Gimana, Rak? Gua lu aja. Fernandes sebenarnya walaupun dia single game week tetap esensial sih. Iya, lawannya WBA coy. Kenapa? Karena dia masih menjadi sentral serangannya MU nantinya, jadi pengatur gitu. Terus enggak, dan lo tahu nggak? Lo merhatiin nggak? Semenjak Bruno main bareng sama Pogba, itu Bruno nggak pernah nyetak gol dari open play. Iya, perhatiin. Iya, benar. Kemarin Pogba cedera kan? Iya kan? Pogba main nih barengan nih, terus Pogba cedera. Tarik keluar, langsung nyetak gol dia kan. Ternyata ini ya. Jadi Pogba besok nggak main, Bruno bisa nyetak. Itu dari open play. Tapi alasannya Fernandes diambil gara-gara Pogba cedera. Oh gitu. Iya. Tapi ini juga siapa namanya cederanya Pogba, mudah-mudahan jadi berkah juga buat ini ya, Van Dijk ya. Semua di kota Manchester itu syukuran. Larang. Bener juga sih. Ya udah, lanjut. Ada pelanggan VIP-nya ini nih, Baba Rafi yang kebab onta. Kebab onta. Muhammad Salah, gimana, Bay? Muhammad Salah walaupun single game week lawan Leicester, tapi ngelihat dari beberapa musim yang lalu setiap lawan Leicester nih Salah berhasil poin. Walaupun Liverpool lagi out form, tapi Salah tetap jadi top skor, 16 gol sekarang. Betul ya. Besok lawan Leicester tetap bakal
gue rasa tetap jadi tumpuan sih. Gitu ya. Gue kalaupun misalkan gak ada pilihan double game week, gue buntu-buntu, gue kaptenin Salah juga sih, bisa jadi. Gitu ya. Tapi lu nggak punya Fernandes ya? Nggak punya ya? Gue punya Fernandes. Nggak mau kaptenin Fernandes. Enggak mau gue. Oh ya udah, gue kaptenin Fernandes kalau gitu. Selamat kita Rak. Alhamdulillah. Pinter lu aja. Iya. Berani, karena gue bilang lu kaptenin Fernandes beneran. Fernandes gue beneran. Ya udah, ya. Belum anjir, ini belum segmen 3 kecepatan kita ngebahasnya. Oke. Kemudian lanjut ada 2 striker, ada DCL. Rak, jelasin lah. DCL. DCL nih, ini kan besok lawannya City, Fulham sama City. Terus yang tadi kita udah bilang juga DCL ini lagi Everton ini lagi menemukan form yang bagus dari 2 game week terakhir lawan Leeds sama lawan MU itu dia poinnya dia selalu mencetak gol. Terus kemarin lawan MU juga dia mencetak assist. Dan Everton secara gameplay juga membaik ya. Si DCL seperti awal musim gitu, dia kayak tinggal banyak di dalam kotak penalti, tinggal tap in dan banyak dilayani sama pemain-pemain yang lain. Dan juga terakhir lawan Fulham di game week sebelumnya di musim ini di pertandingan pertama lawan Fulham itu dia berhasil mencetak 2 gol waktu itu. Walaupun lawan City belum ya, untuk Everton lawan City ini pertama kali di musim ini gitu, karena digeser kan sebelumnya gitu. Jadi lawan City belum ada recordnya untuk musim ini, tapi dengan gaya main Everton dan City juga yang nggak mungkin bertahan kan, Everton bisa main counter attack, jadi probabilitas untuk BCL bisa mencetak gol di 2 pertandingan itu sangat besar, terutama lawan Fulham sih menurut gue gitu. Oke, sip. Kemudian terakhir nih ada Watkins, gimana Bay? Watkins dari 2 pertandingan 2 game week ini dia selalu poin ya. Iya, selalu poin, selalu nyetak gol. Kayaknya udah mendapatkan PD-nya lagi sih. Sebelumnya kan agak down tuh dia tuh. Dan ini bisa diambil kesempatan lawan Brighton yang biasanya lawan tim kecil dia agak menyerang. Dia lebih berani menyerang. Watkins bisa dipantau sih ini. Biasanya kalau striker, soalnya kalau udah nyetak gol 1-2 kali beruntun gitu, dia PD-nya tinggi. Biasanya gitu kalau striker. Oke. Cukup ya? Oke. Kemudian untuk kaptennya Best 11 ini kita jatuh ke Gundogan. Kita lihat aja besok gimana. Gundogan. Udah lah. Gua kira Benny. Enggak lah. Oke, cukup ya. Kita lanjut lagi ya. Segmen terakhir nih. Oke, kemudian segmen terakhir, segmen 3 yaitu pemilihan kapten. Lu dulu deh, Rak. Kaptennya siapa? Pemilihan kapten. Aduh, ini nih yang masih agak bingung sih sebenarnya. Mungkin untuk game week besok nih gua akan mencari nggak tahu ya. Mungkin Calvert-Lewin sih. Calvert-Lewin ya? Iya, karena memanfaatkan momentum double game week ini. Menarik sih. Dan melihat record bagus lawan Fulham. Jadi gua ini harus itu kapten tuh Bayu dulu, Cok. Oh iya ya. Kan tadi udah salah. Gue terakhir. Enggak. Bukan salah. Aduh, tutup aja lah udah. Pokoknya gue kemungkinan besar gue akan mengkaptenkan DCL karena dengan komposisi tim gue yang sekarang gue hanya punya pemain yang bermain double game week itu cuma Stones sama DCL. Jadi gue memanfaatin double game week ini dengan mengkaptenkan DCL. Son sama DCL. Gitu. Son kan ini nggak double game week ya? Bukan, Stones. Oh Stones. Sorry. That's my English. Sorry. Sorry. I'm sorry. Oke, lanjut. Next please. Gua. Fernandes dan ada bisikan juga dari lu tadi gua harus pertimbangkan DCL kayaknya. Bayu, lu katanya mau itu. Apa? Tominay. Oh iya. Sikat lah.
Oh iya, Victomina anjir. Bisikan lo. Itu sama aja lu dapat bisikan Kante terus gue kompor-komporin lu Kante lu kaptenin gitu. Tai. Iya kayak musim lalu gue Kante. Dia nggak ngomong Kante kan, dia nggak ngerekomin ya, dia ngepick sendiri kan, dia milih sendiri Kante kan. Coco ini channel kita, lu jangan jatuhin gue di sini dong. Oke lu Bay, gimana Bay? Udah tahu kan? Berarti pilihan kapten gue siapa kan? Siapa? Salah. Fernandes. Lu sama Raka udah klub ada kan satu nama kan? DCL gitu ya. Enggak. Gua pengen nyelamatkan lu juga. Sterling. Kemungkinan bakal ngekaptenin Sterling. Kemungkinan Sterling sih. Sterling ya. Ini ibarat Sterling kambing. Bye. Atau misalkan gua agak-agak buntu, gua bakal kaptenin Benmi. Oh, Benmi ya gitu ya. Serius. Emang punya Benmi, Cok? Punya Benmi gua. Gua bisa kaptenin Benmi loh, beneran, serius. Tapi gini Rak, gua kalau ngeliat Bayu nih sama Sterling ya, jadi inget zaman mau dulu di Inter sama Balotelli, tau gak lu? Anak kesayangan. Kesayangan tapi benci gitu kan. Benci tapi sayang. Anjir. Tapi lu jangan compare pas Balotelli di Liverpool, itu bukan benci lagi, enak kalau kata Bayu. Tapi gue inget kata-kata Bayu sih, dia sebenarnya bete kalau kaptenin back. Dia bilang kalau kaptenin back itu kan lu mulesnya 90 menit ya. Berharap dia nggak kegolan. Gitu. Tapi kalau misalkan midfielder atau penyerang kan ya lebih enteng lah. Iya. Lambung naik katanya gitu. Kita lihat aja. Makanya gue kalau buntu, gue bakal mecahin keramat gue. Biasanya kan gue sama UB kan. Gue belajar dari double game week yang lalu soalnya. Gitu. Back banyak poinnya. Nah itu bisa tuh. Gas. Oke. Dah. Cukup ya. Jadi dari gua tadi dari gua tadi ada Fernandes sama DCL. Si Raka tadi ada DCL ya, only DCL. Kemudian Bayu memilih anak kesayangan dia atau Benmi. Iya, Sterling atau Benmi. Oke, Bro. Pertanyaan tuh ada nggak yang kemarin itu? Iya, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang kalian udah ini ke kita khusus. Jadi akan kita buatkan khusus video Q&A gitu. Tapi nggak tahu. Beberapa udah sempat kita jawab kan. Iya. Tapi kan ya cuma apa aja, just rangkuman jawaban aja. Jadi misalkan kupas tuntasnya akan kita kupas lagi, akan kita bahas lagi di video berikutnya. Oke, video berikutnya. Tapi gimana? Bukan begitu, bukan? Khusus Q&A kita postingnya mendekati deadline aja apa gimana? Gak apa-apa, mendekati juga gak apa-apa. Nanti kita mungkin rekaman lagi juga gak apa-apa. Kalau misalkan kepepet nanti gue jawabin. Kalau nggak kita bertiga jawabin di Twitter atau apalah. Oke, tapi kita usahain untuk Q&A kita bikin episode khusus. Apa namanya? Video khusus ya, khusus Q&A. Tapi kalau nggak sempet, ya udah untuk minggu ini kita jawab di Twitter aja dulu. Oke. Siap. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di game week selanjutnya. Bye bye.